kan dia ngerasa udah ngerangkul semua. Kok Ya, masih ada kok gini-gini? masih ada gini-gini? Apa ini? Siapa Berarti- yang main? Iya. Padahal Pak Purbaya sendiri, teman-teman, itu di podcastnya Gita Wirjawan tuh bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah masalah ekonomi. Apa sih? Mari mar, ketemu dasku. Jadi apa kabar nih Om Amar? Sehat-sehat. Sehat ya? Ini dari perjalanan dari Bandung ya? Betul. Dari Baru Bandung nyampe. ya? Lebih dirty talk nih gua. Anda, ngeri banget sih. biar ini kayak buat konten dong nih bolak-balik. Iya deh. Ngomong-ngomong, lu tuh kalau ke Jakarta, Hah? itu menggunakan travel atau kalau pulangnya kan travel, setahu gua. Iya. Atau lo naik bus juga? Enggak, gua nggak pernah naik bus, Pak. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Enggak, maksudnya buat Oh, kalau bolak-balik. bolak-balik gini nggak naik bus. Dulu pernah naik bus ya pertama nyoba, yang kedua yang sama keluarga buat nggak apa Ya buat gitu lah, biar tahu aja rasanya gimana gitu. Tapi buat mobile kerjaan jarang sih. Soalnya bus tuh di stasiunnya jauh kan dari sana ke tempat kita kalau dekat beraktivitas. rumah lo, Kalau- benar. Kalau dari rumah Untuk beraktivitas gue Iya. sepakat sih. kalau buat Agak berangkat jauh. dan apa namanya bisa buat pulang ya misalnya. Buat pulang tuh mungkin masih lebih enak karena di sananya udah nggak jauh. Jadi secara mobile dia kurang legend Iya. ya. Karena hitung-hitungannya misalnya Mobile Legend aja. Ngomong-ngomong Mobile Legend tadi ya. Iya, mobile. Oh, jadi kabarnya Mobile Legend mau dibeli Arab juga Pak. Setelah EA kan Iya. sebelumnya EA tuh udah resmi kan. Iya udah dibeli ya. Iya. Makanya nanti kalau dibeli sama Arab dia pas mulainya itu dia pakai Moonpon gitu Pak. Moonpon ada pok-poknya gitu. Muntun. Iya. Nyebrang banget. Iya. Udah beli Arab. Arab kayaknya membeli berbagai hal nih, dia pengen menjadi kota masa depan ya guys ya. Iya. Lama-lama semuanya jadi punya Arab. Semuanya jadi punya Arab. Iya. Ya. Nggak dapat punchline ya. Tapi terkait punchline ya, gue kalau Arab itu gue tetap jokes ya si Coba. AWS itu gue tetap nggak ada obat sih. Yang mana? Yang dia bilang apa namanya kasus Ahok dulu tuh loh. Terus Oh dia, yang ini ayat. Iya ayat-ayat itu terus dia bilang kan nggak semua orang Cina jahat tau. Contohnya itu si siapa Wong Fei Hung Iya. gitu kan. Dan nggak semua orang bersorban itu baik. Contohnya Piccolo. Aduh ya. Gue ngakak banget sih. Gitu terlalu away logic yang sangat simpel aja gitu. Enggak ribet. Gue tuh ngeliatnya tuh awe ya dalam perspektif gue ya. Kan banyak orang tuh, bukan banyak orang ya, maksud gue komika itu sekarang mulai melihat tepi jurang itu sebagai hal yang menarik, karena bisa bikin naik gitu kan. Apa namanya, orang udah bosan dengan jokes-jokes yang aman gitu. Iya gitu kan, Seru terus nih akhirnya nonton kayak, tepi jurang. politik-politik gitu kan. Nah gue tuh ngeliatnya awe itu justru dia, kalau di e-sports ya, namanya anti-meta tuh. Oke. Dia setup-nya politik. Setup-nya bahaya. Iya bahaya gitu, punchline-nya receh gitu. Iya. Kalau orang kan biasanya setup-nya aman-aman terus Tiba-tiba punchline-nya tidak kayak politisi. patah. Wah, gitu kan. Iya. Patahnya tuh patah politik. Patah politik. Kalau ini Kalau justru dia enggak. setup-nya serius Setupnya nih. serius gitu kan. Ternyata Tiba-tiba punchline-nya ada slide-nya, waduh itu lucu banget sih. Jadi teman-teman gue ngomongin stand up comedy karena gue di sini mau promo ya teman gue ini. Kenapa lu tuh? Dia bikin media, ya kan dia bikin media. Ini udah kayak YouTube Panji gitu. Iya, Jadi bro. kalau Kan misalnya kita harus komika, muter dulu, baru promo. Gitu. Ya kan. Jadi Amar ini dia lagi punya media stand up ya, bro ya. Iya, spesifiknya di stand up comedy. Iya. Apa namanya bahasannya? Nah, tapi kan kalau yang lain tuh bahas stand up comedy karena mereka seorang komika. Nah, kalau Amar ini dia bikin penggemar stand up-nya gitu, memang pecinta stand up-nya. Penonton dari POV oh ya benar, penonton stand up-nya gitu. Tuh. Jadi kita mengamati dari ya bangku penonton, terhibur, tapi juga kita apresiasi dan kalau ada yang bisa dikritik. Ya benar-benar. Gue seneng tuh sama konsepnya karena gue secara pribadi juga lebih seneng nonton dibanding sama praktek dari zaman dulu, Pak. Iya. Dari zaman gue ngampus kan gue anak sandboot banget gitu kan. Ya, Gue senengnya ngeband, tapi kalau disuruh stand up comedy, gemeteran gue. Kayak, aduh, tidak. Orang Gitu. suka gini kan, lu kan lucu Iya, lucu di tongkrongan belum tentu lucu tahu di stand up karena comedy. beda. Iya, butuh teknik ya. Teknik, timing, butuh apa ya?
peluru nggak asal ini doang. Iya, bener. Gue pernah nyoba soal kecil gak lucu. Lu pernah nyobain ini berarti ya? Pernah dulu pernah nyobain sekali di Ketawa Comedy Club. Kan udah sering nonton nih open mic tiap Senin waktu itu. Tiap Senin pulang kerja mampir tiap Senin gitu. Sama teman-teman terus sekali nyoba gitu. Pas naik Pak. Tapi gokil sih, tapi udah jadi penasarannya hilang gitu. Nah, aduh itu tuh ngilangin penasarannya. Dan gue kenapa memilih open mic di Ketawa? Karena nggak ada basis komunitasnya. Jadi free to ini gitu. Iya. Kalau di komunitas kan kayaknya pressure-nya tinggi gitu. Yes. Lo di Ketawa itu penonton minggu ini sama minggu depan bisa jadi beda. Bisa beda orang. Yang naik juga bisa jadi beda. Paling yang kerja di sana doang dulu Rais, Oza, Ilham. Oza termasuk pernah di situ ya? Iya, dia kerja dulu waktu itu. Belum podcast kesel aja. Iya, masih nge-podcast waktu itu. Nah, gue nyobain lah sekali waktu itu. Tidak lucu. Tidak apa-apa. Tidak tahu aja. Ya. Terus gue cobain lagi di kantor, disuruh sama HRD waktu itu. Jadi acara kantor town hall. Ini gue disuruh town hall kantor itu, tapi langsung stand up kan, bukan open mic kan itu? Bukan. Oke. Tidak lucu lagi. Gue pernah sekali lucu akhirnya nyobain stand up. Tapi ini akhirnya lebih kecil lagi lingkupnya. Jadi cuman satu divisi doang. Waktu itu manajer gue resign, terus kayak kita bikin farewell gitu. Terus gue roasting. Lumayan. Soalnya gini Mar, karena gue anak band ya dulunya, gue bisa mengerti gitu teman-teman gue yang seneng nonton musik, tapi nggak bisa bermain musik, nggak apa-apa kan gitu. Maksud gue ya itu nggak apa-apa juga, harus ada komunitasnya juga gitu. Betul. Jadi seru lah. Nah ngomong-ngomong seru, ngomong terus ngomong. Lagi ada yang seru nih sekarang. Oh iya betul. Jadi gue tuh melihat, sebenarnya ini udah keresahan gue sejak awal pemerintahannya Pak Prabowo ya. Tapi makin kesini tuh makin banyak banget nih kasus-kasus tentang hal ini diangkat di Bocor Halus. Bahwa ada pola komunikasi yang nggak jalan dengan baik di dalam pemerintahan Prabowo gitu. Karena gue secara pribadi ya, buat teman-teman yang belum tahu, selama Prabowo itu naik dan ngelawan Jokowi, di pemilu ya 2014 dan 2019 gue milih Prabowo. Gue adalah pemilih Prabowo. Gue cukup percaya bahwa Prabowo itu adalah seorang yang berkapasitas dan dia punya bukan dia ya, lebih tepatnya gue punya harapan bahwa dengan kapasitasnya itu dan di luar daripada kekurangannya ya, gue tapi tetap percaya bahwa dia somehow akan bikin perubahan gitu. Ketika itu ya. Karena di 2024 gue nggak milih Prabowo gitu. Karena dia udah joget ya. Jadi sebelum dia joget, aku pilih Pak Prabowo. Aku pilih Prabowo. Pas dia joget, gue nggak suka joget-joget gitu tuh. Nggak suka joget. Kacau bos. Terus akhirnya 2024 lu nggak milih dia. 2024 gue nggak milih dia malah gitu. Dan ketika gue nggak milih dia malah menang. Apa jangan gara-gara gue pilih mulu? Banyak yang nggak menang-menang gitu. Banyak yang ngerasa gitu. Banyak yang ngerasa gitu ya. Satunya Abdur. Kemarin waktu Abdur juga ya. Adil Idola tuh kan dia roasting Fedi Nuril kan. Cuman jadi ada bahas itu sedikit tuh. Karena dia 2014 di antara komik di antara banyak komik yang terkenal, dia doang yang milih Prabowo, openly ngomong milih Prabowo. Nah, sementara 2024 semua pada milih Prabowo yang dibayar-bayar itu. Dia milih yang lain, Prabowo menang. Itu exactly, wah gila sih gue kalau ketemu sama si Abdur, gue pengen cerita juga sih tentang itu berarti. Karena itu exactly yang gue rasakan. Iya. Kan di 2012 ketika dia maju DKI, ya kan? Si itu ini, Jokowi maju kan DKI. Kan gue udah cerita kan di episode 1 kita yang Dirty Talk Reborn. Gue tuh dulu cukup mengagumi Jokowi ketika di Solo gitu kan. Dan bahkan gue tukeran kartu nama tuh sama Jokowi gitu kan. Nah, ketika dia maju ke presiden, itu gue nggak milih. Jadi teman-teman gue tuh ada yang ngomong, Pak, kan lu dulu yang yakinin gue kalau Jokowi bagus. Ada yang ngomong gitu. Berarti dia kayak gini gara-gara lu, Pak. Dan kemarin orang itu, Pak, orang yang sama itu, dia milih Prabowo Gibran. Emang dia Jokowers. Dia memang ikutin Jokowi kemana tuh? Iya.
Kan lu yang nyeritain ke gue bahwa betapa bagusnya Jokowi di Solo. Buset, gue bilang. Iya sih. Aduh. Makanya nih, gue balik lagi ya tadi. Sebenarnya gue ngelihat Prabowo itu, gue punya harapan lah. Nah makanya ketika dia sekarang menang, ya sedikit banyak gue masih berharap gitu ya, bahwa dia bisa menunjukkan hal itu. Nah tapi ternyata ada dua mindset gitu yang menurut gue jadi problem nih. Nah dua mindset itu teman-teman ya, yang pertama itu adalah kalau Prabowo pengen membuat koalisi besar, maka dia harus tahu konsekuensinya apa. Iya. Nah konsekuensi yang paling menurut gue paling mengganggu adalah dengan koalisi besar, nggak ada oposisi dan lain-lain. Itu tuh kita cuman mindahin konflik yang ada di luar Ke dalam. jadi di dalam. Iya. Mungkin Jadi di luar terlihatnya damai-damai aja nih. Semua udah iya udah sama satu kolam. iya ada satu kolam gitu kan. Di dalam rebutan. Di dalam saling Berebut, sikut. iya. Coba lo lihat deh, setiap ada yang blunder, nanti yang lain bakal hajar, ngebejek-bejek gitu. Padahal satu kabinet. Padahal satu kabinet gitu loh. Jadi buat maksudnya gini ya, kalau ada lagu zamannya Pak Prabowo masih muda dulu tuh apa? Iya kan ada apa? Cinta itu bukanlah Apa? main-mainan, tuh nggak lagu itu? Nggak tahu ya, anjir gue tua banget berarti. Pokoknya katanya kalau kau mau ngomong sayang, buktiin. Oh, tahu gue. Kan liriknya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, itu kan. Kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu. Gue nggak tahu tuh lagi siapa tapi. Cukup tingkah laku, ya kan? Nah, itu bro. Jadi nggak usah ngomong, kita koalisi, tingkah lakunya saling sikut di dalam. Iya. Nah ini yang problem pertama nih menurut gue dari pola komunikasi yang coba Prabowo bangun ya di pemerintahannya dia. Nah yang kedua nih yang menurut gue agak bermasalah juga gitu, itu adalah ketika Prabowo itu seakan-akan itu entah seakan-akan apa beneran gue nggak tahu, tapi terlihat banget kayaknya tuh kalau mau menyelesaikan sesuatu, dia tuh hanya mau menyelesaikan di level elit. Oh, nggak mau turun atau... Iya, kalau bedanya sama Jokowi ya, kalau Jokowi itu kan kelihatan banget ke bawah gitu. Nah, kalau Prabowo itu tuh, kalau elit yang gue maksud tuh gini, misalnya ada aksi tuh kemarin. Ya. Dia ngumpulin tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh partai. Dia ngumpulin ke tokoh-tokoh partai. Seakan-akan itu tuh gitu. bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu, ini rumit kan strukturnya. Nah, akibatnya apa? Nah, ini yang sering diomongin sama Bocor Halus. Akibatnya adalah Prabowo itu untuk berkomunikasi sama dia, itu banyak banget ring yang harus. Karena dia mikirnya elitis. Nah, ini menurut gua dua pola komunikasi yang bisa menghambat potensi besarnya Prabowo. Dengerin Prabowo, dengerin. Dibilangin sih lu. Dari kemarin. Itu Pak Prabowo. Kan lu kan katanya kalau sebelum tidur dengerin podcast ini dengerin. Nah, dengerin podcast kita. Dengerin. Tolong ya ini 2014 gue udah percaya sama lu. Apa namanya? Mayor udah bukan. Let Call Teddy tolong kasih link. Kasih link. Kasih link Pak Prabowo. Bener, Bro. Sayang, ini harus dibenerin karena lihat ya, ada satu positif. Ini gue beneran melihat sisi positif ini ya. Dari sekian banyak mungkin hal yang orang tuh nggak puas, yaitu dia itu mendengar loh. Dia beneran kalau dia bilang, saya dengar tuh podcast itu sebenarnya ada buktinya Pak. Buktinya adalah dengan dia ngasih abolisi ke Tom Lembong dan rehabilitasi ke Bu Ira Puspadewi ya. Itu tuh artinya tuh dia dengerin masyarakat mau apa. Dia dengan melakukan itu tuh sebenarnya dia lagi lagi dalam tanda kutip ya. Ini ada proses hukum lagi berlangsung. Wah, ditabrak sama dia. Untuk melakukan sesuatu yang benar, gitu kan. Artinya apa? Artinya dia mau dengar. Nah, ini sebenarnya yang gue bilang dengan potensi dari Prabowo gitu. Dia tuh nggak peduli kalau ini memang benar buat negara, let's go. Nah, tapi dengan pola komunikasi ini, itu gue khawatir aja gitu. Ya, apa ya, potensi nggak jalannya banyak juga. Iya, kemarin ya yang gue paling ingat banget pas aksi 17+8. Itu kan ada ngomong ada didamping asing, ada apa. Banyak lah spekulasi aneh-aneh. Yang bermain siapa nih gitu kan. Itu kan karena nggak jelas Pak, semua di dalam. Jadi instingnya pasti jalan siapa yang bermain. Bukannya kita semua sudah koalisi. Iya. Pasti mikir gitu kan. Mikirnya ini ada kan dia ngerasa udah ngerangkul semua. Kok masih ada gini-gini? Apa ini? Siapa yang main? Padahal Pak Purbaya sendiri teman-teman itu di podcastnya Gita Wirjawan tuh bilang bahwa
Pak Prabowo ini adalah masalah ekonomi. Dia jelasin dengan detail ya, lu bisa tonton sendiri lah podcastnya Endgame, Endgame. gitu. Itu bagus banget. Pak Purbaya oke banget jelasinnya. Dan beneran balik kan kepercayaannya setelah dirapihin masalah ekonominya juga. Itu sih menurut gue yang lagi gue lihat kayak, wah ini. Dan ini ya, yang fatalnya tuh ketika ada krisis gini tuh bencana nih. Karena pola komunikasinya udah jelek di awal, akhirnya tindakannya nggak gercep, terus berantakan. Benar. Mau ngasih bantuan juga kayaknya nggak tepat sasaran. Itu yang gue khawatirkan banget. Nggak apa namanya, nggak menyelesaikan masalah yang inti. Core-nya, bener. Core problemnya apa? Malah bikin hal-hal aneh nih, mau beli helikopter tiba-tiba. Solusinya dulu. Jangan kita akan beli helikopter 200. Ya nggak usah, nanti dulu. Ini dulu. Analisis dulu nih, apa nih problemnya gitu kan. Iya. Aneh banget. Iya, sayang banget. Jadi telat-telat juga kan, tahu katanya kan udah dikasih tahu sebenarnya. Sama BMKB udah di warning sama BMKB. Iya, udah BMKB udah. Terus habis itu apa sih namanya? BNPB kan malah bilang, "Oh, itu ramenya sosial media doang, Pak." gitu. Nah, itu kan karena elitis tadi gitu ya. Dia nggak punya. Coba dia punya orang yang bisa ngecek beneran nggak tuh kata-kata. Misalnya nih, pimpinan apa gitu misalnya, entah menteri atau lembaga negara bilang kayak gini. Dia tuh harus punya orang yang bisa ngecek, Pak. Ya bener sih, gue kalau di zaman Nabi tuh dulu ada spy-nya tuh namanya Huzaifah tuh kalau salah. Jadi dia tuh, dia yang ini ya. Iya, jadi ibaratnya misalnya nih ada orang munafik bilang, "Oh, aman Rasul gini. Coba cek dia bener nggak? Wah, jadi di belakang banget. Jadi dia dikasih misi. Nah, yang orang lain nggak tahu kalau dia tuh lagi on mission. Betul, itu kan artinya gini, kalau Pak Prabowo percaya sama Letkol Teddy, sama Pak Syafri, nggak apa-apa. Iya. Tapi orang itu benar-benar bisa ngecek gitu kan maksudnya. Iya, ada yang cross check, jangan cuma percaya elit udah bilang oke, aman lah gitu. Iya, harus dicek juga bener enggak aman. Iya. Kalau enggak ya di bawah ngerasain dampaknya, rusak-rusak. Gue ngerasa ya orang-orang terdekatnya Pak Prabowo itu kayak misalnya Pak Syafri ya. Iya. Itu kayaknya sih punya ya kapasitas untuk ngecek ke bawah gitu ya. Iyalah orang mantan ini Pak. Iya, militer gitu kan. Intel TNI apa sih lembaganya tuh? Iya, gitu-gitu. Kayak maksud gue harus ada peran clear gitu. Misalnya kalau Dasko nih, dia mau konsolidasi elit gitu misalnya, ya udah gas aja gitu. Tapi tadi tuh yang ini di lapangan beneran parah, harus tahu gitu kan. Ini orang-orang tuh terlalu menjaga mood dan suasana kebatinan Bapak dalam kondusif gitu, tapi harus kasih lihat juga ya realnya gitu. Lu tuh kayak nggak percaya sama Prabowo sih jadinya gitu. Masa ngomong, wah Bapak harus dijaga nih moodnya. Nggak perlu bro. Prabowo tuh bisa pasti, percaya sama gue. Dia nih bisa disuruh joget aja bisa, maksud gue. Iya kan, maksud gue. Dia itu orang tegas loh. Gebrak-gebrak meja di United Nations, tau nggak lo? Lucu banget kemarin. Disuruh joget mau, maksud gue. Ada yang bilang gini kan, nih kenapa sih Prabowo tuh informasinya di-keep gitu? Iya nih soalnya sama Teddy dikasih HP-nya yang mode YouTube Kids. Gua baca tuh. Jadi kayak itu komentar netizen gitu. Iya, jadi kayak yang dia tonton tuh bukan yang real gitu loh, cuman yang aman-aman buat dia doang gitu. Iya. Ada filternya. Aduh, sayang banget ya. Tolong ya, yang dengerin yang ini bisa nyampein ke Prabowo enggak? Atau kita nggak tahu mungkin yang kita nggak tahu memang ada tuh orang-orang yang memang sudah mengecewakan mereka itu, sehingga dia akhirnya jadi gatekeeping banget sama ini siapa nih yang ngomong? Sekelas menteri loh, katanya susah banget ketemu Prabowo ngobrol, kayak itu kan cuma satu level di atas dia gitu. Iya. Ibaratnya dia tuh langsung di bawah presiden kan, arahannya menteri. Itu aja tuh ada lagi lapisannya. Ada layernya lagi. Iya itu, wah gini amat. Tapi gue pernah baca ya buku ya tentang Muhammad Al-Fatih bro. Muhammad Al-Fatih itu kan umurnya 21 tahun, menaklukkan Konstantinopel, jalan kaki, ya puluhan kilometer, ratusan kilometer, mungkin bahkan ribuan, gue nggak tahu pastinya berapa, untuk ke Konstantinopel, bawa sekitar 200 ribuan, bukan kapal Pak, 200 ribuan orang. Nah dulu tuh pas gue baca itu, gue tuh yang gue pikirin tuh sederhana. Coba bayangin kita mimpin maraton dari Jakarta ke Surabaya, 200 ribu orang, 20%-nya pas lagi 20%-nya berarti kan
10%-nya kan 20.000 ya. Iya. Berarti sekitar 40.000 ya. Kebelet pipis barengan. Aja tuh nge-organize-nya. Iya. Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada HT ya kan. Iya, bahkan nggak ada pengeras suara. Bahkan nggak ada pengeras suara. Itu boleh koordinasi rumit. Barusan ngomongin orang jalan terus ada yang kebelet pipis. Iya. Belum ngomongin bawa memang mau perang. Iya, bawa Perlengkapan dan lain-lain. Jadi kapal katanya. memang pola komunikasi ini nih jadi hal yang sangat krusial gitu, Iya. Pak. Apalagi nih kita ngomongin di level negara ya. Iya, Pak. Jadi episode kali ini endingnya kentang lagi nih. Apa? Salah nih kita, Pak. Apa Kita tuh? mau ajuin PDP bikin episode begini. Kagak diterima lah. Dicek ya, dicek. Di background dicari kan Dicek kan. di sosial media di YouTube. Apa nih? Apa nih mereka berdua nih? Kok di TikTok dicek. Wah, udah enggak coret.